Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan siang hari ini, Kobe Tani ingin membuat video tentang cabai. Yang mana cabai ini satu tanaman ataupun komoditi yang disitu kadang bisa membuat kita sangat gembira, riang, ceria, bahagia, kaya. Tapi ada juga sebaliknya, bisa membuat pusing, judek, mumet, dan ngodol-odol duit. Nah, ini contohnya. Cabai itu apabila kita sudah sehat seperti ini sehat, mudah-mudahan bisa sampai finish, karena Y pertama sudah merah dalam keadaan kondisi sehat, keduanya ini sudah coklat, ketiganya sudah tua, yang ketiga-tiganya, yang calon petikan ketiganya ini dalam keadaan normal. Biasanya yang pertama ini adalah terkena busuk basah, biasanya sampai ke 4. Terus kalau aman ini biasanya di ujungnya busuk kering. Nah, ini insya Allah aman sampai finish. Nah, pada kesempatan ini Kobe Tani ingin berbicara tentang cabai. Kalau busuk kering bisa, yaitu masih bisa disembuhkan. Terus busuk basah juga masih bisa disembuhkan. Busuk kering bisa disembuhkan dan bisa ditanggulangi sebelumnya, pencegahan. Begitu juga busuk basah bisa ditanggulangi mengenai pencegahannya, dan bisa ditanggulangi dengan yaitu penyemprotan yang secara interval di bawah 5 hari. Itu insya Allah sudah ketemu ilmunya. Namun ada satu penyakit yang di sini bisa menghancurkan seluruh tanaman, yaitu satu ladang bisa habis, yaitu yang namanya layu fusarium. Layu fusarium ini datangnya biasanya di musim hujan. Bisa juga musim hujan dan musim dia hujan panas itu juga cepat. Nah, adapun penyebabnya layu fusarium, sobat tani, ini ada yang pertama. Yang pertama, layu fusarium ini adalah penyebabnya yaitu karena pupuk kandang yang ada di dalam plastik ini belum dilakukan yaitu fermentasi. Dalam artian kata, pupuk kandangnya belum jadi. Pupuk kandang itu sobat tani walaupun sudah lama, kalau dia tidak difermentasi, tidak dikasih spora hayati, jamur yang membantu petani, maka walaupun dia sudah kering, sudah lama, kena hujan, bakteri jahatnya itu bisa tumbuh lagi. Namanya jamur, kalau kena hujan itu bisa bangkit lagi. Terus apabila sudah ini pertama kali layu fusarium itu berasal dari jamur yang ada di dalam pupuk kandang, kalau itu sudah difermentasi kok masih layu, itu ada penyebabnya. Mungkin media ataupun di dalam bedengan ini kotor dari yaitu sampah-sampah, potong-potongan kayu. Kalau kita buka lahan baru, belukar ataupun kebun kopi, itu ada yang tertimbun sehingganya dia berjamur, dan dia ketika mengenai yaitu perakaran cabai kita kalah dengan jamur tersebut. Itu keduanya. Ketiganya sobat tani, ini yang biasanya tidak diperhatikan oleh kita, ini adalah perlakuan pupuk kimia yang kita taruh di dalamnya, juga yang kita taruh di sekitar waktu penyuntikan ataupun pemupukan kiriman ataupun pengecoran. Nah, pada saat musim panas ataupun banyak panas, kalau kita ngecor terlalu banyak, maka dia akan menggumpal di sini sobat tani. Ini saya sudah melakukannya, saya pernah, karena saya bercerita ini dari pengalaman. Kobe Tani selalu menceritakan apa yang Kobe Tani lakukan
pahit dan manisnya di dalam bercocok tanam, ya sudah Kobe Tani lakukan. Maka dalam hal ini harapan Kobe Tani semuanya yaitu dalam menanam cabai sukses sampai finish. Nah, kembali lagi, ini saya tidak jalan kemana-mana karena ini memang cerita dengan layu fusarium. Ini kalau kita pemberian pupuk kimia di sini terlalu banyak, terus tidak ada larutan air lebih-lebih, kita cor sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak ada hujan, dan sedangkan yang kita kasihkan tadi banyak, maka otomatis akar yang ada di sini itu rusak. Dan ketika rusak, kambium ini dari batang cabai ini rusak, maka dia tidak bisa mentransfer makanan ataupun apapun yang dibutuhkan batang cabai ini, sehingganya dia mati. Ini batang cabai masih kelihatan berbuah, masih kelihatan ada daunnya, tapi dia sudah tidak ada reaksi apapun karena kambium yang ada di bawah sini sudah bosok. Ketika kita cuik sini, kita kelokakkan pakai kuku, kita buka dikit, maka dia sudah warna coklat. Nah, ini diberi fungisida apapun Sobat Tani, ini tidak akan sembuh. Kalau laku dijual hijau, cabai yang seperti ini, misalkan dia kena layu fusarium, ya dijual hijau aja. Kalau ditunggu merah, ada yang sudah kayak gini masih bisa merah seminggu, layu-layu tangkainya gini kerut-kerut, kalau masih laku dijual aja. Tapi jangan harap fungisida dibelikan yang mahal-mahal kalau mau sembuh. Kalau satu kambiumnya ini sudah bosok. Tapi kalau yang penyakit yang lainnya, layu seperti layu fusarium, tapi bahasa Jawanya itu teklek. Teklek itu yang nyerangnya tidak seperti layu fusarium. Kalau layu fusarium mati semua lo, itu istilahnya satu batang ini layu semua. Tapi kalau teklek itu kadang satu tangkai, yang sebelah sini 2 tangkai, minggu besok 3 tangkai. Nah, ini diakibatkan bakteri. Ini bisa disembuhkan dengan yaitu fungisida. Nah, ini bisa disembuhkan dengan fungisida, yaitu fungisidanya fungisida berbahan aktif ganda. Nanti insya Allah di suatu saat saya bikinkan yaitu tutorialnya. Di ini bisa semprot dengan fungisida, insya Allah sembuh. Yang sebelah sini bisa tidak terserang. Yang satu tangkai ini sudah terserang, sudah. Tapi tidak yang sudah bosok itu sembuh hidup lagi, enggak. Tapi berhenti, yang lainnya tidak terserang, itu bisa dengan bahan aktif 2, satu kemasan bahan aktif 2. Insya Allah suatu saat akan saya kasih tutorialnya. Nah, yang untuk layu fusarium yang dari perakaran dari bawah, ini diakibatkan jamur dan juga pupuk kimia, pupuk kandang, maka tidak akan bisa sembuh. Ini perbedaannya, yaitu mati gadis itu yang dia dari tangkainya dari atas, dan mati gadis yang berasal dari bawah. Yang dari atas masih bisa disembuhkan, yang dari bawah sudah tidak bisa disembuhkan. Ini perbedaannya, sama-sama mati gadis. Dan inilah yang paling fatal bagi petani cabai, karena bisa ke seluruh dari jaringan tubuh, yaitu batang ini bisa mati, dan juga yaitu yang bisa merugikan satu lahan bisa habis. Tapi kalau busuk kering, kadang kita semprot yang seperti ini sudah bisa aman, dan nanti dalam waktu sekitar 1 bulan lagi buah keduanya bisa diambil kalau busuk kering. Begitu juga busuk basah. Kalau dari awal busuk basah 4 kali petikan, insya Allah busuk basahnya sudah hilang. Kalau disemprot terus dengan racun yang kuat-kuat, maka busuk basahnya akan hilang. Jadi ini ilmu Kobe Tani. Kalau menurut Kobe Tani ini kalau memang bagus bagi kawan-kawan, kalau tidak ya ini adalah suatu kekurangan bagi Kobe Tani. Maka saya selalu yaitu mengajak untuk selalu merawat cabai ini, walaupun seperti apapun suburnya, kalau tidak menjual, tidak sampai di karung, tidak sampai ditimbang, tidak sampai dijual, kesuburan tadi tidak ada artinya. Tapi walaupun seperti ini cabainya enggak tinggi-tinggi, tapi kalau buahnya ini masuk karung, masuk timbangan dan jadi duit,
itu hasil kita, berapapun harganya kita nggak ngerti, yang penting kita bikin tanaman kita bagus dulu. Saya kira sampai di sini ya, arti ataupun poin dari video ini adalah